Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, saya senang sekali Hamdan Al-Kafi bisa menjumpai Anda semuanya di sebuah acara yang insya Allah memberikan maslahat dan manfaat untuk kita semua, di mana kita saat ini nanti akan sama-sama belajar untuk meningkatkan keimanan dan keislaman kita, sama-sama belajar untuk menambah hasanah ilmu akan dunia keislaman dan pastinya melalui program Hasanah Metro TV. Dan insya Allah Hasanah Islam kali ini sangat-sangat spesial karena kita semua berkumpul di Masjid Nur Syah Daud Paloh ini dalam rangka menuju usia Metro TV yang ke-22 tahun. Dan tentu saja di episode kita kali ini kita akan sama-sama nanti mengkaji arti dari The Power of We atau kekuatan kita sebagai umat muslim sebagai jamaah. Selengkapnya kita akan membahas dengan para guru kita, para masyayikh kita. Sudah ada di Masjid Nur Syah Daud Paloh saat ini, ada Imam Besar Masjid Istiqlal. Assalamualaikum Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Dan juga ada Ketua Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Khalil Nafis. Assalamualaikum Kiai, keren jazilan sudah hadir di sini dan juga yang sudah ditunggu-tunggu majelis di sini, juga dari para pemirsa Metro TV, ada Habib Hussein Ja'far Al-Hada. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dan dari ketiga narasumber ini, kita nanti akan mengulas bagaimana kekuatan umat muslim sebagai jamaah. Dan untuk yang pertama kali kami mohon kesediaannya dari Prof. Nazar terkait dengan kekuatan jamaah kita sebagai muslim ini Prof. Mohon mau'idah hasanahnya terkait dengan esensi berjamaah ini dan bagaimana kekuatan kita saat berjamaah secara spiritual maupun sosial. Tafadhol Prof. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Sebelum saya memulai, saya kira perlu saya mengucapkan selamat dulu kepada Metro TV dalam rangka hari ulang tahun yang ke-22 ini. Saya kira usia yang sangat matang untuk sebuah perkembangan, ya kan. Metro TV kita ini insya Allah semakin mencerahkan warga bangsa dan segenap bangsa Indonesia kita, khususnya umat Islam, melalui forum-forum kajian kita seperti ini. Para pemirsa, persatuan dan kesatuan itu adalah selain perintah agama, ayat yang disampaikan tadi, juga itu adalah amanah persepakatan pendiri bangsa kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin berdiri supaya lebih nyambung dengan para jamaah, ibu-ibu sekalian ya. Jadi persatuan dan kesatuan itu selain perintah Al-Quran juga amanah persepakatan bangsa, persatuan Indonesia kan itu. Pancasila kita itu salah satu pasal diantaranya yang sangat penting, persatuan Indonesia. Apa yang dimaksud persatuan? Sebetulnya persatuan dalam Al-Quran itu mirip dengan konsep persatuan yang dikonsepsikan oleh Pancasila itu sendiri. Jadi persatuan itu sesungguhnya bukan bagaimana menyatukan semua komponen yang ada. Dalam konsep sosiologi itu, persatuan Indonesia itu bagaimana yang berbineka tunggal ika ini, bagaimana yang berbeda-beda ini bisa menyadari dirinya sebagai satu bangsa. Bagaimana umat Islam di seluruh dunia ini, ya, bahkan umat beragama seluruhnya, ya, sekalipun berbeda-beda, tetapi bisa meneladani, ya, suara-suara batinnya sendiri, ya. Jadi bukan bagaimana menyatukan bangsa yang majmuk seperti ini, tapi bagaimana membiasakan diri kita itu hidup di tengah perbedaan. Saya kira ini sangat penting untuk kita garis bawahi, bukan bagaimana menyatukan yang berbeda. Ya, apalagi dalam konsep, saya akan sedikit nanti masuk ke dalam dunia fisika ya teman-teman Bapak Ibu sekalian. Dalam dunia sosiologi, konsep persatuan itu bukan untuk menyatukan semua yang berbeda, tetapi bagaimana menjadikan persepakatan-persepakatan itu sebagai patron, ya, sebagai patokan
bahwa meskipun kita berbeda, tetapi kita harus membiasakan diri hidup di tengah perbedaan. Itulah asasi daripada sebuah konsep persatuan. Persatuan Indonesia, kita di sini banyak agama, banyak etnik, pendiri dari berbagai penghuni dari berbagai macam pulau. Kita hidup dengan keunikan kita masing-masing. Ya, tetapi bagaimana membiasakan diri kita itu hidup sebagai warga bangsa yang berbeda-beda, sehingga dengan demikian penekanannya itu bukan untuk menyatukan yang berbeda-beda, tetapi membiasakan diri untuk hidup di tengah perbedaan menjadi satu kesatuan. Nah, inilah konsep sosiologi arti sebuah persatuan. Mungkin kita bisa berbeda pendapat, tapi nggak apa-apa. Nah, ayat yang dibacakan tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'a, itu surah Ali Imran. Ya, i'tisam itu ya kita diminta untuk berpegang teguh. Ya, pada tali Allah. Saya ingin berikan satu ilustrasi. Kalau seorang ya, pencinta gua, ya kan, biasanya tuh ada orang yang nekat. Nekat artinya apa? Itu passing out. Ada dua hal dalam konsep i'tisam ini. Ada passing out, ada passing over. Contoh passing out itu masuk ke dalam gua untuk menjelajahi apa-apa yang ada di dalam rahasia di dalam gua itu. Tapi tanpa tali pengaman, Bapak Ibu sekalian. Waduh, ini nggak tahu ujungnya di mana ini. Akhirnya apa yang terjadi? Dia nyasar. Dia tidak tahu di mana jalannya keluar dan juga belum tahu di mana tempatnya nanti ke depan. Nah, contoh yang kedua, penjelajah gua ini menggunakan tali pengaman. Jadi kemanapun dia pergi, ya sampai ke dalam apapun juga dia dengan talinya itu kan. Jadi wah ini nyasar kita ini. Kita nggak tahu ujung guanya di mana nih. Udah balik aja, kembali dari nol itu bisa. Kenapa? Karena ada talinya, tinggal diurut pulang kan. Itu namanya passing over. Jadi kita bisa kemana-mana, tetapi tetap tali pegangan kita itu tetap ada. Umat Islam dimanapun juga berada bisa berbeda pendapat satu sama lain. Ya bisa melakukan terobosan-terobosan pembaharuan dan sebagainya. Tetapi tetap kita harus mengingat bahwa ada tali pegangan kita yang harus kita pegang. Tanpa tali pegangan itu nanti akan passing out, itu nyasar dan apa yang terjadi itu tidak akan mendapatkan tujuan apapun. Nah, kaitan dengan persatuan, the power of we yang kita bahas di sini Bapak Ibu dan para pemirsa ya kan. Kita juga ingat apa yang disampaikan Rasulullah SAW, ya, al-barakatu fil jamaah ini. Apa ini maksud barakah? Barakah itu sebetulnya adalah the power. Power itu adalah sebuah energi. Ya. Fil jamaah, apa yang dimaksud jamaah? Jamaah itu adalah sebetulnya sinergi. Jadi saya ingin mengartikan bahwa energi itu terletak pada sinergi. Negatif positif ini nyambung menjadi satu, maka nyalalah mic ini, nyalalah lampu ini. Itu artinya sinergi. Jadi sinergi ini yang melahirkan energi. Kebersamaan persatuan inilah nanti akan melahirkan the power energi. Jadi para pemirsa, ya, hadis yang disampaikan Rasulullah tadi itu ya, kalau kita kaitkan dengan ayat yang dibacakan tadi itu luar biasa. Sangat nyambung dengan apa yang menjadi tema terhadap hari ulang tahun Metro TV kita ini. Ya. Jadi kebersamaan dan persatuan itu memerlukan suatu pengorbanan dan juga memerlukan sebuah pengertian yang sangat dalam. Tanpa pengertian dan tanpa pengorbanan, kebersamaan yang utuh itu susah untuk kita capai. Nah, ini kita buktikan sebagai satu warga bangsa dan juga sebagai umat Islam. Bagaimana Rasulullah SAW itu memperkenalkan bagaimana menggapai sebuah penyatuan umat. Ya, banyak sekali contoh-contoh yang mungkin nanti akan disampaikan oleh narasumber kita yang hebat-hebat ini ya. Ada milenialnya ya, Habib, dan ada juga ketua MUI kita. Betapa pentingnya persatuan ini. Saya ingin sedikit mengulas ya, bahwa tidak ada energi tanpa sinergi. Inilah yang disebut dengan the power of we. Ya. Sapu lidi itu kalau berdiri sendiri itu tidak akan menghasilkan apapun. Tapi nanti kita himpun menjadi satu kesatuan, itu berfungsi sebagai sapu ya kan. Kalau berdiri sendiri nggak mungkin. Itu contoh konkret al-ittihadu yujadul quwwah. Negatif positif ini nyambung, maka akan menghasilkan power, listrik akan nyala, lampunya akan menjadi terang, dan juga sound systemnya akan kedengaran.
Bapak Ibu di sini bersatu, kompak di sini. Maka itu insya Allah juga akan berikan satu pemahaman yang seragam. Apa sih konsep persatuan tadi yang kita maksudkan? Yaitu persatuan dan kesatuan itu tidak mesti harus menyeragamkan semuanya. Tetaplah kita beragam, tapi di tengah keberagaman itu kita menyepakati sebuah persepakatan. Dan itulah yang disebut dengan konsep persatuan sebetulnya. Tidak mesti kita harus menyatukan semua agama menjadi satu agama. Tidak mesti harus melebur semua etnik ini menjadi satu etnik. Tidak, tetaplah kita menjadi agama, penganut agama kita masing-masing, tetaplah menjadi warga etnik kita masing-masing. Tapi di tengah perbedaan itu kita bisa kompak, sepakat untuk bersatu sebagai satu payung di bawah payung kebangsaan kita, bangsa Indonesia. Nah dengan demikian inilah hakikat persatuan. Jadi bukan bagaimana menyatukan, tapi yang lebih penting bagaimana membiasakan kita hidup di tengah perbedaan, tanpa ada gesekan-gesekan, maka itu secara sosiologis itu sangat penting. Ya, jangan sampai kita mengidealisasi sebuah konsep persatuan utuh seutuh-utuhnya, tetapi sesuatu yang mustahil. Kita harus realistis, dan inilah Pancasila, dan itulah juga agama Islam yang kita perkenalkan pada kesempatan ini. Di tengah perbedaan kita bisa kompak, dan itulah yang kita harapkan di masa depan bangsa Indonesia ini. Saya kira para pemirsa, nanti kita akan lanjutkan pada sesi berikut ini. Makasih. Baik, syukran jazilan Prof atas mauidhah hasanahnya. Al-barakatu fil jamaah, keberkahan itu pada jamaah ya Prof, karena dalam kebersamaan itu kita bisa bersinergi bersama-sama, menelurkan energi yang besar pemirsa. Dalam berjamaah itu ternyata tidak hanya kita berkumpul semata-mata tanpa manfaat dan fadilah, tentu saja banyak sekali ilmu juga yang bisa kita raih nanti bagi diri sendiri atau secara bersama-sama, khususon bagi seluruh umat Islam. Dan bagaimana penjelasan lengkapnya? Nanti kita akan ada lengkapnya di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di Hasanah Islam Metro TV. Betapa pentingnya berjamaah. Maka kalau mau membangun negeri ini tidak mungkin tanpa berjamaah. Baik, terima kasih masih bersama kami di Hasanah Islam Metro TV, masih dalam rangkaian perayaan ulang tahun ke-22 tahun Metro TV, dan masih bersama kami di Hasanah Islam terkait dengan tadi di segmen pertama telah diulas oleh Prof. Nasar terkait dengan bagaimana keutamaan berjamaah. Ternyata dalam berjamaah itu ada barokah yang manfaatnya sungguh luar biasa, banyak sekali energi dan sinergi yang bisa kita telurkan untuk kemaslahatan bersama, khususnya untuk umat Islam. Dan untuk selanjutnya kami mohon kesediaan Yai Khalil Nafis untuk memberikan mauidhah hasanahnya. Kali ini terkait dengan berkumpul-kumpul dan berjemaah itu ternyata harus ada manfaat dan ilmu yang didapatkan. Nah terkait dengan ini apa saja sih fadilah-fadilah dan keutamaan yang bisa diraih dalam berjamaah ini? Tafadhol Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, wabil khusus Profesor Dr. Nasaruddin Umar dan Habib Ja'far Al-Haddad yang kami hormati. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara dengan jamaah itu kita sering dengan nyebutnya kumpul-kumpul. Mangan orang mangan sing penting. Udah makan belum? Alhamdulillah. Yang penting ngumpul. Bapak Ibu sekalian, kalau kita jalan sendirian kesepian enggak? Sepi. Makanya kita butuh pasangan. Yang jomblo mudah-mudahan segera dapat jodohnya. Kalau yang punya istri jangan bilang amin. Nanti ditambah istrinya. Nah, ya. Bapak Ibu sekalian, jadi kita memang ijtima'iyun bitabai. Bukan hanya madaniyun bitabai. Kita ini masyarakat sosial. Kalau punya tetangga baik nyaman. Punya pasangan baik senang. Punya keluarga yang baik-baik jadi bahagia.
Nah, ibu bapak sekalian, kalau sendirian masih punya harta emas segunung, mungkin rumahnya mega sampai 1 hektar, tapi sendirian, takut apa enggak? Makanya kalau mau masuk surga itu bareng-bareng. Karenanya ketika Islam itu nanti banyak perpecahannya ila salasin wa sab'ina firqatan sampai 73, itu ingat apa pesannya? Bisawadil a'zam, dengan yang paling besar kelompoknya. Siapa yang paling besar? Ahlus sunnah wal. Nah itu ahlus sunnah, ahli sunnah. Enggak cukup sunnah saja, harus ada jamaah. Jadi kalau sendirian itu belum benar kita menjadi orang Islam, harus berjamaah. Maka ngikuti sunnah, apa sunnah? Af'alun nabi wa aqwaluhu wa takriratuhu, ucapan Nabi, perbuatan Nabi, pengakuan Nabi. Enggak cukup ikut Nabi, tapi sendirian, tapi harus jamaah. Makanya ibu bapak sekalian kalau sholat itu jangan sendirian, berjamaah. Minimal dengan pasangannya. Kalau enggak punya pasangan, nyari. Cariin katanya, wah ada yang jomblo di sini nih. Makanya tadi Profesor Nasrul mengatakan al-barakati ma'al jamaah, barokah bersama dengan jamaah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian disebutkan dalam hadis la tajtami ummati ala dhalalah, tidak mungkin ijtima, enggak mungkin sepakat, enggak mungkin kumpul-kumpul umat Nabi Muhammad dalam keadaan kesesatan. Makanya orang sendiri sering ngelamun, ya kan? Pikirannya halusinasi, itu kalau sendirian. Makanya harus baik dengan teman, baik dengan tetangga. Kemudian ketika kita kumpul-kumpul enggak cukup cuman jamaah, tapi harus jam'iyah. Tidak cukup hanya kumpul-kumpul tanpa ada produksi apa-apa, tanpa ada kebenaran yang kita telaah, tapi kumpul-kumpul itu untuk mencari kebenaran, untuk berorganisasi. Saya sampai lupa ini mengucapkan selamat ulang tahun pada Metro TV ke-22. Berarti ini kan kumpul-kumpul di Metro TV ini. Seluruh program di Metro TV, acara di Metro TV itu kumpul-kumpul. Ini para ulama didatangkan, imam besar Masjid Istiqlal didatangkan, Habib milenial dikumpulkan. Saya ya atas nama pribadi atau MUI dikumpulkan, para narasumber dikumpulkan lalu bermanfaat kepada masyarakat. Makanya kalau ibu bapak sekalian, tiang agama itu apa? Tiang agama, sholat. Sholat itu antara sendirian dan berjamaah berapa bedanya? 27 hafal, mudah-mudahan sering berjamaah. Ya. Bedanya 25 minimal, 27 coba bandingin. Orang berdiri sholat sekali sama pahalanya dengan 27 kali hanya karena berjamaah. Dan itu tiang agama. Bahkan ketika berjamaah seperti kan bunyanil marsus, kayak barisan-barisan yang kokoh begitu kita berbaris dan rapi gitu berjamaah. Bahkan Bapak Ibu sekalian dalam keadaan perang dalam Islam itu tidak meninggalkan berjamaah. Ada namanya sholatul khauf, sholat pada saat perang. Yang satu barisan itu sholat bersama dengan imam, yang satunya menjaga dari musuh. Betapa pentingnya berjamaah. Maka kalau mau membangun negeri ini tidak mungkin tanpa berjamaah. Maka sila yang ketiga persatuan Indonesia artinya berjamaah. Enggak mungkin tanpa berjamaah itu. Di mana-mana negara bisa maju, di mana negara-negara bisa membangun. Kenapa? Karena jamaah dan menjadi jam'iyah. Menjadi kumpul-kumpul yang terorganisir. Bukan hanya kumpulan-kumpulan yang tanpa ada manfaatnya. Maka disebutkan di dalam hadis tadi, la tajtami ummati ala la tajma ummati ala dhalalah. Enggak mungkin dari umat Nabi Muhammad itu ijtima ala dhalalah. Wa yadullahi alal jamaah, lihat kekuatan Allah. Ya, tangan Allah ada pada jamaah. Wa syadda wa man syadda ilan nar. Jadi kalau ada orang yang nyempal sana, nyempal sini ya sempalan-sempalan itu, kecil-kecil itu yang mengantarkan ke neraka. Bawaannya menfitnah sana sini, nyinyir sana sini, itu sempalan-sempalan. Orang yang pada kelompok besar itu pasti mengantarkan pada kebaikan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian membangun negeri di momentum di 22 tahun
berdirinya Metro TV, saya pikir mengangkat bagaimana the power of jamaah, kekuatan untuk kita berjamaah. Berkolaborasi dengan yang lain, kita sebut dengan ta'awun, itu jamaah. Kita bisa jamaah sholatnya untuk mendapatkan pahala sholat yang 27. Bagaimana kalau kita jamaah ekonominya? Ibu bapak kalau bisnis sendirian, bikin home industry di rumah, berapa sih keuntungannya, berapa sih produksinya? Coba ketika jamaah karyawannya sampai 5.000, kemudian tim pemasarannya sampai 10.000, berjamaah semua, cepat kaya, cepat banyak. Tapi sendirian lama mau kaya. Itu baru berkenaan dengan sosial ekonominya. Coba sosial politiknya. Ini udah mau pemilihan nih. Ibu-ibu udah mau pemilihan nih. Harus ikut, jangan sampai golput. Itu harus berjamaah juga. Mau jamaah yang mana yang dipilih? Yang jelas ibu bapak sekalian, jangan sampai gara-gara pilpres ini kita sampai merusak jamaah kita. Ustadz, kiai-kiai jangan sampai merusak jamaahnya, antar jamaah jangan sampai musuhan ghibah antar jamaah. Mau dukung yang A, mau dukung yang B, mau dukung yang C, silahkan, tapi jaga persatuan jamaah. Oleh karena itu ke depan kita lebih dewasa. Jangan sampai musuhan gara-gara pilpres. Dan saya sarankan jangan kampanye dalam masjid. Biarkan masjid isi dengan pengajian, isi dengan pelajaran agar tidak memecah jamaah. Menjaga wahdatul jamaah, persatuan jamaah. Kenapa Pak enggak boleh kampanye politik dalam masjid? Kan masjid kebaikan, politik kebaikan. Kita ingin sampaikan, Allah pun juga melarang kita jualan dalam masjid. Kalau ada orang jualan di masjid, disebutkan apa doanya? La arbahallahu tijarata. Jangan, ya Allah jangan berikan laba itu bisnisnya. Kan doa agak kurang baik itu. Saking apa? Masjid ini diperuntukkan untuk kebaikan. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak baik. Bisnis takut ada kecurangan, bisnis takut ada kepentingan, maka masuk masjid pun di dalamnya enggak boleh ada bisnis. Kampanye pun kami juga setuju. Tidak perlu ada kampanye-kampanye di masjid. Mudah-mudahan kita tetap satu, utuh, bersinergi, dan berjamaah. Terima kasih. Masya Allah. Syukron jazilan Yai Khalil Nafis terkait dengan bagaimana tadi sudah dijelaskan, apalagi sebentar lagi tahun politik 2024 akan menjelang. Jangan lagi ada kubu-kubuan polarisasi, apalagi sampai merusak persatuan umat Islam atau uhuah Islamiyah kita. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Nanti akan kita bahas terkait dengan hal ini, bagaimana apa saja yang harus diperhatikan dalam berjamaah ini nanti dalam segmen selanjutnya bersama dengan Habib Ja'far. Tetap bersama kami di Hasanah Islam Metro TV. Perjamaah kita ini harus dalam keorganisasian yang baik, yang saling bermanfaat, saling menguntungkan, saling penuh keberkahan. Baik, ayuhal musyahidun al-kiram, pemirsa Metro TV yang insyaallah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anda kembali menyaksikan Hasanah Islam Metro TV masih dalam rangkaian 22 tahun perayaan ulang tahun Metro TV, dan telah sama-sama kita saksikan tadi maudhu hasanah dari Yai Khalil Nafis terkait dengan pentingnya peran ilmu dalam berjamaah. Saatnya kita akan mengundang Habib Hussein Ja'far Al-Hadar untuk memberikan pencerahannya dan keutamaan-keutamanya apa saja. Tafadhol Habib Ja'far. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan salam hormat kepada Prof. Nasaruddin Umar, guru saya dan guru saya juga Yai Khalil Nafis. Dan selamat ulang tahun yang ke-22 untuk Metro TV. Ulang tahun itu maknanya yang pertama adalah diulang tahunnya untuk kita mencari kesalahan di masa lalu atau kebaikan di masa lalu agar kita perbaiki atau kita tumbuhkan kebaikannya. Makanya ulang tahun itu untuk introspeksi, tapi juga untuk kemudian tumbuh tahun. Artinya tahun esok lebih baik dari tahun kemarin, karena itulah ciri orang yang beruntung kata Nabi dalam salah satu sabdanya.
Sayyidina Anas ibn Malik meriwayatkan dari Sayyidina Umar ibnul Khattab, suatu hari Sayyidina Umar ibnul Khattab itu penasaran karena melihat Nabi Muhammad itu tersenyum-senyum sendiri. Nah, ini bedanya antara kita dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kalau senyum-senyum sendiri, semua orang husnudzon. Oh, berarti ada pelajaran yang bisa kita ambil dari Nabi Muhammad. Nah, kalau kita tiba-tiba dalam jamaah gini duduk bersama senyum-senyum sendiri, orang bawaannya pasti suudzon. Ini pasti karena efek dikejar-kejar pinjol, ini pasti efek karena tukaran sama orang, atau apapun. Atau jangan-jangan ini lagi stres, makanya senyum-senyum sendiri. Nah, Nabi Muhammad ketika senyum-senyum sendiri, sahabat kemudian husnudzon, pasti ada ilmu di dalamnya. Sayyidina Umar kemudian nanya, wahai Nabi, wahai junjunganku, apa yang menyebabkan engkau ini senyum-senyum sendiri, padahal gak ada yang lucu. Kemudian Nabi Muhammad cerita, bahwa tadi dibukakan hijab kegaiban oleh Allah, sehingga aku melihat nanti ada dua orang yang saling berselisih. Karena yang satu mendalimi yang satunya ketika di dunia, sehingga tidak ridho nanti di akhirat. Karenanya kemudian dia minta kepada Allah agar saudaranya itu semua pahalanya diberikan kepada dia sebagai ganjaran dari kezaliman yang dia lakukan di dunia. Kemudian kata Allah, tidak ada kebaikan pada saudaramu ini. Akhirnya kata dia, ya sudah kalau begitu segala keburukan atau dosa yang telah aku lakukan limpahkan ke dia. Kemudian kata Allah, apakah kamu tidak kasihan kepada saudaramu itu? Dan kemudian diperlihatkan surga yang begitu indah kepada orang ini, dan orang ini ingin masuk ke dalamnya. Ya Allah, kalau begitu saya ingin masuk saja ke surga itu. Bagaimana tiketnya? Kemudian kata Allah, tiketnya itu adalah dengan kamu lihat saudaramu yang dulu mendalimi kamu di dunia, pegang tangannya, gandeng ia, dan bersama engkau masuk ke surganya Allah. Karena itu kita ahlus sunnah wal jamaah, ada kata jamaah sebagaimana tadi disampaikan ya Khalil Nafis. Enaknya kita masuk surganya itu berjamaah. Enaknya orang masuk surga berjamaah, tiketnya itu satu. Yang punya tiket biasanya yang di depan. Atau yang punya tiket yang di belakang, yang di depan cuman belakang. Iya. Yang paling belakang siapa? Yang paling belakang itu para kiai, para habaib yang pegang tiket. Atau yang paling ujung belakang yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau bayar semua pintu surga itu dengan syafaat dari Nabi Muhammad. Makanya kita masuk surga berjamaah dengan Nabi Muhammad. Ibarat kata naik bis, tujuannya kita gak usah tahu dah. Yang penting kita cuma duduk aja di sana. Karena kita sudah percaya sopirnya adalah Nabi Muhammad bersama para habaib, para kiai yang pasti akan mengarahkan kita kepada surganya Allah. Karena itu perjamaah kita ini harus dalam keorganisasian yang baik, yang saling bermanfaat, saling menguntungkan, saling penuh keberkahan. Nah, apa tantangannya orang yang berjamaah ini? Yang pertama adalah ego yang bersumber dari nafsu. Karena itu dalam Islam kita diajarkan untuk perang yang terbesar dan paling pertama dan utama adalah perang melawan diri kita sendiri. Jihadun nafas, nafsu dalam diri, ego. Merasa, saya lebih dari segalanya. Ego ini warisannya iblis kepada Fir'aun dan kepada siapa saja yang mau mengambil warisan itu. Saya. Kemudian yang kedua adalah hasud. Baik iri maupun dengki. Iri itu pengen yang orang punya itu diambil dan dikasih ke kita. Dengki itu gak apa-apa gak dikasih kita, tapi dia juga jangan dapat. Jamaah kita rontok, bercerai-berai. Nabi mengajarkan senang ngelihat orang senang dan susah ngelihat orang susah. Tapi kita malah belajar senang ngelihat orang susah dan susah ngelihat orang senang. Karena itu jangan iri, jangan dengki. Kemudian yang ketiga, penyakitnya orang untuk repot berjamaah itu adalah, kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, tidak saling mengasihi, tapi justru saling berselisih. Karena itu hindari perselisihan. Berdiskusi, berdebat boleh, wajadilhum billati hiya ahsan, tapi asalkan dengan cara-cara yang baik. Hindari perselisihan.
3 hari berselisih dilaknat oleh Allah. Bahkan jangan tidur kecuali selesai semua perselisihanmu dengan orang lain. Karena kalau tidur dalam keadaan berselisih, mimpinya mimpi buruk. Boro-boro mimpi Nabi Muhammad, pasti mimpinya mimpi setan. Kemudian yang keempat kata Nabi, dalam perjamaahan itu hendaknya kalian lemah lembut, jangan keras. Ada saudara kita yang salah, kita tegur dengan baik, dengan kata-kata yang baik, dengan sikap yang santun. Nah karena itu semoga kita yang sudah diikat satu sama lain ini oleh Allah dalam perbedaan tapi di tengah persatuan di antara kita, persatuan di tengah perbedaan dari awal dibuat oleh Allah dari hati kita yang penuh kasih ini di tengah perbedaan, semoga ini terus kita jaga dengan baik. Dengan apa? Dengan segala sesuatu yang bisa terus menghangatkan persatuan di antara kita. Itu mungkin semoga bermanfaat. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan Habib Ja'far terkait dengan bagaimana tadi dalam persatuan jamaah itu tidak harus semuanya sama ya Beb ya. Perbedaan itu pasti ada ya, perbedaan itu pasti ada karena perbedaan itu sebenarnya adalah rahmat. Mari kita berjamaah tidak hanya di dalam masjid saja, tapi di luar masjid nanti kita saling ghibah satu sama lain, saling mencela satu sama lain. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Tantangan dalam jamaah tadi udah diulas oleh Habib Ja'far tadi adalah ego kita, iri dengki hasut kita, tidak saling harus saling menghindari perselisihan, dan juga yang terakhir harus dikukuhkan untuk saling toleransi. Itu yang bisa mengukuhkan kita agar bisa memperkuat silaturahim dalam berjamaah. Kita nanti akan segera memberikan waktu pada para jamaah di sini yang udah nggak sabar untuk bertanya kepada para narasumber di sini. Ada Prof Nasar, ada Habib Ja'far dan juga Yai Khalil. Namun kami beri kesempatan usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Hasanah Islam Metro TV. Kenapa bisa berkumpul seperti itu? Karena ada imam. Jadi persatuan itu mensyaratkan adanya epicentrumnya. Syukron jazilan masih bersama kami di Hasanah Islam Metro TV, masih dalam rangkaian perayaan ke-22 tahun ulang tahun Metro TV. Dan saatnya kita di segmen kita kali ini akan memberikan kesempatan bagi para jamaah yang udah hadir di Masjid Nur Syiah Daud Paloh ini untuk bertanya kepada guru-guru kita di sini. Kami beri kesempatan kepada Bapak Ibu di sini. Tafadhol, siapa yang ingin bertanya? Silakan. Ingin bertanya kepada Profesor. Profesor Nasar. Ya. Baik, Assalamualaikum Prof. Yang ingin saya tanyakan adalah apa tantangan terbesar kita sebagai umat untuk berjamaah atau bergerak bersama-sama? Karena memang banyak pendapat bahwa zaman modern ini membentuk karakter kita menjadi individual. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pendapat yang populer bahwa dengan adanya kecanggihan teknologi, orang beranggapan bahwa kita bisa menyelesaikan pekerjaan kita tanpa orang lain. Terima kasih. Mohon penjelasan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Prof. Iya. Persatuan itu membutuhkan epicentrum. Apa itu epicentrum? Dalam galaksi Bima Sakti ya. Itu kerumunan planet-planet itu mengerumuni matahari. Ya kan? Jadi dalam jamaah tadi yang disampaikan oleh Adinda semua tadi itu kan. Kenapa bisa berkumpul seperti itu? Karena ada imam. Jadi persatuan itu mensyaratkan adanya epicentrum ya. Di mana ada gula di situ pasti banyak semut ya kan. Jadi kita perlu semut untuk mengumpulkan semut-semut itu ya. Jamaah itu pun juga, bahkan nation sebagai satu bangsa ini juga itu harus ada epicentrumnya, ada suatu konsep pemersatunya di situ itu ya. Nah, bagaimana caranya itu ya? Nah, yang perlu kita persatukan dulu itu adalah bukan persatuan fisiknya yang paling penting, tapi yang paling penting menurut pendapat saya ya, persamaan pandangan, world view kita ya, cara pandang kita melihat sesuatu itu perlu ada kebersamaan. Maka itu dalam Al-Quran itu ada kata-kata yang sangat indah, ta'al ila kalimatin sawa. Kan kita banyak, tapi pasti bisa menjadi sawa, bisa menjadi
common platform itu bisa menjadi satu. Bagaimana caranya? Kalau dalam terjemahan Kementerian Agama itu, kemarilah untuk bersepakat pada common platform ya. Kalau saya sendiri mungkin lebih ingin mengartikan atau menafsirkan, ta'al itu dari kata al itu kan tinggi ya kan. Dalam teori jari-jari tangan ini, di bawah ini berbeda-beda kan, para pemirsa. Tapi kalau kita tarik ke atas, itu pasti kita akan satu itu ya kan. Jadi tidak mungkin mengkat di bawah ini akan satu. Pasti ada kamuflasenya di situ itu. Tapi kalau kita tarik ke atas, teori jari-jari tangan ini, itu pasti akan nyatu ke atas. Di sini banyak, ada sarung, ada jas, ada jaket, ada jilbab. Kita tarik ke atas, yang kita lihat ini sebetulnya apa? Kapas. Bukankah kapas itu dipintal menjadi bahan benang ya? Benang itu dipintal menjadi kain. Kemudian kain itu digunting, ada yang jadi jilbab, ada yang jadi peci, ada jadi karpet, ada jadi sarung. Nah, cara menyatukan perbedaan itu, angkat ke atas, ta'alila kalimatin sawa. Oh iya, kalau kita menyaksikan kapas, maka tenggelamlah warna-warna lokal jilbab itu. Karena bukankah semuanya berasal semuanya dari kapas. Jadi jangan terkecoh dengan warna-warna lokal, partikular, tapi kita juga harus melihat atasnya itu. Nah kalau kita lihat ke atasnya, akhirnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya kan. Jadi itulah Rasulullah memberikan konsep penyatuan itu, ta'al ila kalimatin sawa. Lihatlah ke atas, nanti pasti akan naik ke atas itu kan. Maka itu kalau ada orang yang suka menyalahkan orang lain, bagi saya itu menandakan dirinya masih harus belajar. Tapi kalau sudah mulai menyalahkan dirinya sendiri, oh ya ternyata kita sama ya. Dan kalau ada orang yang tidak menyalahkan dirinya, tidak lagi menyalahkan orang lain, tapi diam-diam dia menyelesaikan persoalan tanpa menepuk dada, itulah yang arif. Nah itulah orang yang sampai ke tingkat atas. Jadi persoalan bangsa kita sebetulnya adalah kita kadang-kadang kita tidak ingin naik ke atas ya. Naiklah ke atas Pancasila ya kan. Itu kan asas negara kita itu Pancasila itu. Kalau kita bicara tentang Pancasila, maka perbedaan-perbedaan itu nanti akan terselesaikan. Jadi saya kira kalau kita bawa ke agama apalagi kan, terutama agama Islam itu kan. Qul huwallahu ahad, teologinya seperti itu. Nah jadi kita jangan berhenti di bawah, pasti kita akan berserakan. Tapi kita naik ke atas pasti akan bersatu kan. Ta'al ila kalimatin sawa. Ke atas ternyata kita satu. Saya kira yang selebihnya Adinda ini punya bahasa yang sangat bagus untuk menyampaikan kepada jamaah kita. Silahkan mungkin ditambahkan. Makasih. Saya mau jadi syarahnya aja dari Prof. Nasar. Jadi kalau kita ingin membangun sebuah persatuan, harus ada kalimatun sawanya. Ada titik temu di antara kita. Titik temu itu makanya kalau yang menyatukan kita sebagai muslim adalah karena imannya sama. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah. Kemudian memang untuk penyatuan kita harus ada pemimpin yang bisa menyatukan. Maka hadirnya Nabi Muhammad SAW saat itu menjadi pemimpin yang menyatukan. Bisa dilihat ketika ada perbedaan pendapat siapa yang meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah. Semua sepakat kepada Nabi Muhammad yang datang dari pintu itu, dan Nabi Muhammad itu tidak sendirian. Ditaruh di atas taplak, yang lain disuruh memegangkan semua itu. Keterlibatan yang lain, bisa saja sendiri dipasang, tetapi melibatkan orang lain itu penting. Sehingga ada tenggang rasa dengan yang lain. Maka tadi ketika ini kan zaman individualis, itu tidak ada di dalam Islam. Itu cobaan buat kita. Jadi kita ini tidak ada yang diperintahkan yang penting saya selamat, yang penting saya baik, yang penting saya benar. Enggak ada dalam Islam. Itu baru memulai dalam Islam. Yang diperintahkan dalam Islam harus kita mempunyai efek pada yang lain. Selain kita jadi orang soleh, harus muslih. Selain kita jadi orang baik, juga harus memperbaiki orang lain. Jadi kalau kita mau membangun kesatuan, maka harus ada kesamaan visi. Seperti kita membangun ini ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah watoniyah, ada persaudaraan sesama warga negara. Kita ingat satu nih, berdasarkan Pancasila, ada ukhuwah basyariah, ada kemanusiaan yang lebih tinggi daripada soal keagamaan, soal kenegaraan, tapi ada soal kemanusiaan yang lebih universal dari semua itu. Tapi harus ada yang man yu'allikul jaros. Siapa yang akan
pegang tongkat kepemimpinannya. Maka di situ tidak cukup jadi jamaah, harus ada jam'iyah, harus ada terorganisir yang lebih baik. Maka ibu bapak sekalian, terakhir yang saya sampaikan, ini banyak orang ceramah kalau masuk surga dapat istri bidadari. Jadi ngarepnya di surga. Ibu bapak nyampe di surga, kawin itu udah nggak enak lagi. Di dunia aja yang enak karena banyak ruwet, hiburan paling enak ya kawin lagi. Orang yang ruwet-ruwet itu. Di surga nanti yang enak bukan kawin lagi. Apa? Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan Rasulullah. Itu sudah cinta dan kenikmatan yang lebih tinggi di segalanya. Jadi kalau yang masih iming-iming bidadari itu yang belum mantap keimanan bahwa di surga itu lebih daripada yang dibayangkan kenikmatan di dunia. Terima kasih. Habib mungkin mau nambahin? Iya, memang sebagaimana disampaikan oleh dua guru kita, yang terpenting adalah menemukan titik kesatuan untuk mempersatukan. Titik kesatuannya itu kalau mencari sosok mungkin susah. Sosok yang diterima oleh semua kalangan kecuali Nabi Muhammad. Karena itu peluangnya adalah dua. Mencari musuh bersama, sebagaimana zaman kolonialisme kita dipersatukan karena ada musuh bersama yaitu penjajah. Sekarang musuhnya tidak ada, semua kita adalah saudara. Karena itu pakai yang kedua, mencari tujuan bersama. Untuk majunya Indonesia, majunya kemanusiaan, perdamaian, dan nilai-nilai luhur bersama. Karena itu kita tetap hidup itu berjamaah, bersosial, sebaik apapun. Bahkan Nabi katakan, antum a'lamu bi umurid dunyakum. Dalam urusan-urusan perkara dunia, kamu bisa jadi lebih ngerti dari saya. Kalau Nabi saja dengan penuh kerendahan hati berkata seperti itu, apalagi kita. Berjamaah itu adalah energi dan solusi bagi hidup kita. Terima kasih. Masya Allah, syukran jazilan Habib dan juga Prof. Nasar dan juga Yai Khalil. Semoga menjawab tadi dan insya Allah tentunya sudah banyak ilmu dan manfaat yang telah kita dapatkan selama 1 jam kebersamaan kita di Hasanah Islam Metro TV kita kali ini. Dan tak terasa kita sudah ada di penghujung acara kita kali ini. Syukran jazilan Prof. Nasar, Yai Khalil dan juga Habib telah hadir bersama kami untuk berbagi ilmu dan manfaat untuk kita semua dan juga para jamaah yang hadir di Masjid Nusia Darul Paloh dan juga yang menyaksikan dari rumah seluruh pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada. Terima kasih sekali lagi, kita berjumpa kembali di Hasanah Islam Metro TV episode selanjutnya. Saya Hamdan Al-Kafi mewakili rekan-rekan yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.